Malam semuanya. Selamat bergabung kembali di Thursday Prayer Meeting untuk minggu yang kesekian. Terima kasih ya untuk kakak-kakak, abang-abang, Pak Son, terus siapa lagi nih, adik-adik yang sudah bergabung malam ini. Kalau bisa masih ada waktu, ayo kita WA teman-teman yang lain untuk mengingatkan dan mengajak bergabung di THPM. Oke, sebelum kita menikmati firman, berdoa bersama, kayaknya kita juga harus berdoa pembuka biar kita bisa satu hati, biar kita juga bisa menikmati acara ini, dan juga ketika kita akan mendengarkan kesaksian ataupun firman, kita benar-benar berkonsentrasi penuh karena kita sudah berdoa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Engkau boleh mempertemukan kami kembali di malam Kamis sekarang ini Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kuat kami, tapi karena Engkau yang mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan kami hati, Engkau mengingatkan kami untuk boleh memberikan sedikit waktu kami untuk berdoa bersama, memuji memuliakan namamu, dan berfellowship time. Saat kami akan memulai THPM, kiranya Engkau Allah yang boleh menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan bagi teman-teman kami yang mungkin sudah melihat flyer, membaca bahwa hari ini akan ada THPM lagi, biar kiranya Engkau mengingatkan mereka dan mereka boleh bergabung, berdoa bersama kami. Ini kami Tuhan, kami bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Haleluya, amin. Amin. Oke, malam hari ini saya rasa ini ya, semuanya istimewa. Kenapa istimewa? Karena pembicaranya istimewa dan juga yang kesaksian untuk pertama kalinya Kak Sem bergabung di THPM. Selamat datang Kak Sem. Oke, kita pengen tahu ya tentang nanti Kak Sem nih akan berbagi apa setelah sekian lama kita tidak ketemu. Silakan Kak Sem. Langsung nih Kak Kia. Langsung Kak, silakan. Oke, shalom semua. Shalom. 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 Suara saya kedengaran jelas ya? Wah, bagus banget. Jelas. Oke, thank you. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena lewat Kak Opin dan juga Kak Ibet saya bisa dihubungi untuk bisa bersaksi. Pertama sih saya kaget. Ini saya mau seperti apa konsepnya, tapi makin di sini saya bersyukur yang pertama adalah hari ini saya bisa bertatap muka langsung dengan Pak Son, Kak Susi, Kak Cia, dan juga saudara semua. Sekian lama kita tidak bisa bertemu, tetapi puji Tuhan lewat teknologi Tuhan buat kita bisa bertemu. Saya mungkin lebih bicara tentang apa yang saya alami hari-hari ini. Saya bersyukur karena mungkin beberapa yang joyers yang lain belum pernah ketemu saya, mungkin tidak tahu kondisi secara fisik saya, tapi kalau yang sudah tahu, mereka tahu saya dalam kondisi seorang disabilitas. Berjalannya waktu, saya tidak tahu sih, mungkin saya pernah komplain sama Tuhan, iya. Tetapi makin ke sini baru saya tahu ternyata apa yang Tuhan izinkan itu baru hari ini saya ternyata di kabupaten saya dipilih sebagai seorang ketua untuk penyandang disabilitas, seluruh ragam disabilitas. Saya tidak tahu kriterianya seperti apa, tetapi saya dipilih sebagai ketua disabilitas. Dan hari-hari ini banyak orang-orang yang saya lagi menjadi pegiat, bekerja menjadi pegiat yang untuk berjuang bagi juga saudara-saudara lain yang penyandang disabilitas dengan ragam apapun, bahkan ada yang tunagrahita yang mungkin orang lain pikir ngapain sih, artinya dia kalau bahasa kasarnya seperti orang yang agak terganggu otaknya, tetapi kalau dekat saya nyaman, maksudnya dekat saya dia bisa merasa nyaman, dia merasa ini. Akhirnya saya tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kadang pribadi-pribadi seperti itu mereka tidak nyaman karena perlakuan dari orang-orang sekitar yang memang kadang
merasa ngapain saya bergaul dengan orang seperti ini, untungnya apa. Tapi hari ini saya berjuang bahwa keadaan apapun itu pasti ada satu yang Tuhan tempatkan. Walaupun secara fisik mungkin terbatas, tetapi hari-hari ini saya berjuang bahwa dalam keterbatasan itu dia punya kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Hari-hari ini saya bersyukur saya jadi pembicara di mana-mana. Saya juga tidak pernah menawarkan diri untuk berbicara di mana-mana, tetapi kok saya sampai dihubungi terus untuk bicara di sini, menguatkan orang-orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, sampai mereka, menurut mereka sih diberkati, padahal saya bicara biasa-biasa seperti begini. Tapi saya tidak tahu, saya bersyukur bahwa dengan keadaan situasi yang mungkin kemarin-kemarin saya komplain, tapi kok Tuhan pakai jadi berkat. Bisa menguatkan orang, bisa merangkul yang lain yang tidak percaya diri. Itu yang saya rasakan hari-hari ini. Bahkan hari ini juga saya untuk bisa hadir di salah satu kabupaten untuk bisa mendeklarasikan untuk kebangkitan Persatuan Anak-anak Muda Kristen. Denominasi semua jenis gereja, namanya kami namakan Citra Cahaya Insan Mutiara, yang dimana seluruh anak-anak muda Kristen kita rangkul untuk seperti Joel lah, kira-kira seperti itu. Ayo kita waktu yang dekat ini mari kita bersama-sama pakai waktu yang ada untuk Tuhan. Dan hari ini saya lagi di Kabupaten Malaka, lagi mau deklarasi juga. Jadi saya tadi datang sampai sini, saya ini lagi berjalan. Jadi mungkin nanti saya tidak bisa ikut sampai selesai, mohon maaf, bukan tidak, tetapi harus saya juga pelantikan mereka di Kabupaten Malaka. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, saya juga bersyukur saya bisa lewat apa yang sedang saya lakukan bersama teman-teman disabilitas, dan mungkin beberapa orang teman-teman semua tahu tentang plan internasional seperti apa. Ya, di Kabupaten Belu saya diajak bermitra sama mereka dan keliling di desa-desa untuk bisa kampanye berbicara tentang kesetaraan gender, bisa bicara tentang sanitasi total berbasis masyarakat, bisa berbicara tentang hak-hak penyandang disabilitas, dan itu saya lagi lakukan. Nah, satu hal yang saya mau bagikan bahwa di dalam kita berjuang untuk sesuatu yang positif, berjuang untuk hal yang baik, kerap apalagi di posisi kita yang kadang menjadi seorang ketua, saya pun mengalami bagi saya itu seperti ada sebuah sasaran tembak. Karena apa? Karena 2 minggu yang lalu di saat saya harus pergi dari satu desa ke desa lain untuk melakukan ini, dan saya dijanjikan Tuhan mengalami kecelakaan tunggal yang mungkin muka ini wajah saya sudah baik, tetapi masih lihat goresan di bawah ini harus dijahit 4 kali, di bibir sini 4 kali juga. Di saat saya lagi melakukan hal yang bagaimana menolong masyarakat supaya haknya itu kepada desa-desa. Padahal secara manusia celaka itu pun tidak bagi saya sangat seperti mustahil, karena jalan lurus rata pelan, tiba-tiba saya harus jatuh celaka dan kali, dan sampai sudah 2 minggu, hari ini 2 minggu saya pulih di lutut, jadi jalan dibantu pakai pakai tongkat ini. Yang saya sendiri jujur tidak nyaman karena saya seperti pergerakan jadi terbatas gitu. Karena tidak biasa pakai tongkat, jadi terbatas, jadi agak lambat, sedangkan banyak program-program yang saya harus lakukan di masyarakat.
juga dalam pelayanan dan jadi terbatas. Saya juga mohon dukungan doa supaya pemulihan ini cepat saya lewati agar saya tidak dipakai tongkat lagi. Bukan saya malu, tetapi saya tidak bebas bergerak untuk baik pelayanan maupun bekerja sosial. Itu yang saya dapat. Juga saya bersyukur tadi lagu yang tadi itu mengingatkan kembali saya bahwa itulah apa yang dikatakan oleh Daud itu. Artinya lagu itu bagi saya menggambarkan yang di depan itu hari ini menggambarkan supaya hati kita semua biarlah dipenuhi dengan firman Tuhan. Agar Tuhan manis mendengar apa isi hati kita. Supaya hati kita semua, saya diberkati kalau lagu itu firman yang dilakukan bagi saya sih, saya juga diberkati dan bagi saya lagu itu menggambarkan juga bahwa biarlah hati kita dipenuhi dengan firman, bukan dipenuhi dengan nama-nama orang-orang yang mungkin hari-hari ini agak mengecewakan kita yang berseberangan dengan kita. Biarlah itu bukan isi nama-nama orang yang tidak kita sukai atau mungkin berseberangan dengan kita, tetapi isilah dengan firman. Agar apa yang terpancar keluar adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Juga untuk kita semua yang malam hari ini, saya berharap juga saya mungkin sedikit memberi sedikit, memaparkan sedikit, terpapar sedikit bahwa biarlah kita sebagai alumni-alumni Joy juga dimanapun kita berada hari-hari ini, apabila kita punya saudara, anak, atau sahabat, tetangga, apapun yang penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus, mari rangkul mereka dan berdayakan mereka. Karena mereka juga punya hak yang sama untuk tampil dan bukan lagi kita lihat sebagai seseorang yang hanya cuma dikasihani, tetapi mereka juga diberdayakan, didukung, disupport penuh. Itu saja dari saya, semoga bisa menjadi sharing saya yang sederhana ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya dalam pekerjaan tugas, dalam pelayanan apapun itu. Saya yakin semua dalam penyertaan Tuhan. Shalom. Oh, terima kasih, Sam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Sam. Ya, saya minta Bang Joven ya. Saya baru lihat. Halo, Bang. Untuk memberkati Kak Sam, saya minta Bang Joven untuk berdoa buat Kak Sam. Silakan. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang dalam kehidupan kami yang boleh kami nikmati dari pagi, siang, hingga malam ini. Bareng teman-teman dan dengan Pak Son, Kak Susi, dan beberapa teman alumni Joy. Dan pada saat ini kami boleh bersyukur dari sharing yang telah disampaikan oleh saudara kami, Bang Sam, yang ikut untuk memberikan satu motivasi atau support untuk baby dekat dan belajar dan mendengar. Kami yakin Tuhan dalam kekurangan apapun, hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami, hanya Engkau menjadi pelindung kami untuk bisa melengkapi dan melengkapi. Tak lupa kami mendoakan sanak keluarga kami Tuhan yang jauh dari sisi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kami yakin Tuhan, kami manusia orang lemah dan tidak luput dari salah. Ampuni kami dari segala kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja kami layak memuji dan berkati semua teman-teman Joy dimanapun mereka berada, dan sertai kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap tindakan. Kami yakin Tuhan semua atas berkat dan anugerah Tuhan semata saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang Joven. Oke, Sama-sama. untuk kita akan mengamini dan mempersiapkan diri untuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Susi. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Terima kasih tadi untuk kesaksian yang luar biasa dari Sam. Terus terang tadi saya sempat agak kaget waktu Sam bilang
dia bilang mungkin teman-teman yang sudah pernah ketemu saya tahu keadaan saya sebagai disabilitas. Saya sempat kaget, oh Sam disabilitas. Karena yang dalam ingatan saya, dalam image saya itu, Sam itu pemain musik yang hebat. Jadi tidak ada ide atau pemikiran bahwa Sam itu seorang disabilitas, dan dia sangat memberkati Joyers dengan pelayanannya di Joy. Jadi apa yang tadi Sam bagikan itu makin mengingatkan juga bahwa di Joy itu memang aneh gitu loh. Anehnya kenapa? Karena mungkin waktu Indah bawa Firman pernah bilang juga, di Joy lah Indah baru merasakan bahwa dia bukan berasal dari suku Anu, dari asalnya dari mana, seperti itu, diterima apa adanya, tidak pernah dibahas orang tuanya siapa, kerjanya apa, kekayaannya seberapa, tapi hadir sebagai dirinya apa adanya. Itu memang luar biasa sekali bagaimana Tuhan membentuk situasi semacam itu, jadi berkat buat kita semua. Sungguh tadi waktu Sam bilang begitu, baru saya merasa, oh begitu ya, Sam ternyata dipakai Tuhan dengan apa yang jadi dianggap sebagai kekurangan, tapi justru Tuhan kemudian pakai itu jadi berkat luar biasa. Ya, terima kasih Sam. Terus ingat juga pernah waktu dulu habis Friday meeting di museum, kami dengan beberapa teman yang lain yang habis melayani itu makan bareng di pinggir jalan tuh, di samping museum itu yang mau ke arah rumah sakit Panti Rapih itu kan, di emper-emper gitu, kami makan nasi goreng kalau tidak salah. Nunggunya lama, mana gelap, tidak ada lampu, lalu kemudian lagi asik ketawa-ketawa, hahaha, lalu yang lewat kecoa di depan piring gitu. Luar biasa sekali makan di situ. Itu baru pertama kali saya ikut teman-teman yang selesai melayani makan di situ. Habis itu, lain kali tidak di sini ya. Salah-salah kecoanya kita makan. Ya, jadi terima kasih Sam sudah mengingatkan memori-memori luar biasa itu. Malam ini saya ingin berbagi dengan kita semua tentang doa. Karena saya merasa saya sangat lemah tentang doa. Banyak peristiwa Tuhan menjawab doa dengan cara yang luar biasa, tapi ketika saya datang kembali dalam doa itu masih selalu dengan keadaan merasa iman saya begitu kecil dan begitu tidak yakin dengan pertolongan Tuhan yang akan bersegera bagi kehidupan saya, bagi pokok-pokok doa yang saya bawa kepada Tuhan. Karena itu saya rindu untuk membagikan mengenai doa ini. Nah, jadi waktu THPM ini akan dimulai, waktu itu sebenarnya idenya itu adalah Pak Son mengajak kita untuk berdoa. Jadi bukan mau dibuat pertemuan yang kayak gimana gitu, enggak. Tapi Pak Son ajak, ayo kita sama-sama doa, lalu cari waktunya kapan. Lalu dibuat Kamis. Oke, berarti Thursday prayer meeting. Oke, siapa nanti jadi MC? Lalu Pak Son bawa firman, lalu hanya seperti itu, sesederhana itu. Lalu kita bersiap, lalu mempersiapkan diri, lalu gimana, ajak teman-teman lain, ajak. Dan setelah itu berkembang dan jadilah seperti sekarang, ada tim publishing, ada acara, program, ada multimedia, dan sebagainya. Itu perkembangan yang luar biasa dan membuat kita juga punya pemikiran yang semakin besar tentang artinya perubahan Joy, transformasi yang sekarang kita sedang jalani. Jadi awalnya ini adalah spiritnya, dasarnya itu adalah tentang doa. Semua setuju untuk menanggapi ajakan Pak Son untuk kita berdoa. Karena apa? Semua sudah punya pengalaman tentang kedahsyatan doa seperti apa. Jadi ketika kita mau memulai transformasi, kita mulai dengan doa, karena kita juga sebenarnya tidak tahu transformasi Joy ini akan arahnya nanti, perkembangannya akan seperti apa, kita tidak
bisa bayangkan kita hanya menjajaki selangkah demi selangkah. Jadi oke, kita berdoa bersama-sama. Nah, jadi kedahsyatan doa itu yang mendasari kita untuk setuju tentang THPM ini. Nah, lalu saya sekarang mengingat-ingat doa-doa yang dulu pernah terjawab ketika kita melakukan pelayanan bersama-sama di Joy. Ada banyak sekali, tapi saya mau ingatkan dua saja. Yang pertama, poinnya tentang ketika berdoa untuk jiwa-jiwa. Bukan hanya jiwa-jiwa tentang orang yang belum datang di Joy, tapi terlebih jiwa-jiwa teman-teman yang sudah ada di Joy, tapi kita merasa ada struggle ketika menghadapi mereka. Sampai waktu itu ada istilah EGR, extra grace required, lalu upaya-upaya untuk merangkul dan membawa teman-teman yang EGR ini untuk semakin dekat dan membawa pertobatan kepada Tuhan. Kita banyak berdoa untuk hal itu. Jadi, ketika kemudian, misalnya setelah TPM, atau setelah Friday meeting, atau setelah latihan ministry tertentu, atau setelah training hari Selasa, atau setelah kegiatan-kegiatan lain waktu retreat dan sebagainya, teman-teman yang didoakan itu tiba-tiba datang dan minta didoakan dan membawa suatu pengakuan, itu tuh seperti rasanya, wah, ternyata doanya dijawab gitu loh. Jadi ketika tiba-tiba ada yang datang, khususnya kalau yang saya ingat tentang yang datang ke saya ya, ke teman-teman lain juga pasti ada. Tiba-tiba ada yang bilang, Kak Susi, saya ingin berbicara sesuatu. Oh iya, terus wah ini apa ya gitu ya. Terus cari pojok-pojok yang strategis, lalu mulai berbicara, lalu air mata mulai berlinangan, lalu kemudian berdoa dan berpelukan. Kalau sama-sama cewek seperti itu rasanya wah, betul-betul kehadiran Tuhan itu nyata, dan apa yang digumulkan dalam doa, dan mungkin juga ketika sharing dalam rapat staff atau dengan leader tentang teman ini, dengan sedikit merutuk, dengan sedikit jengkel, itu seperti sirna semuanya gitu loh, ketika perjumpaan itu, rekonsiliasi itu terjadi. Itulah jawaban-jawaban doa, dan itu terjadi sering sekali di Joy. Lalu yang kedua, pengalaman yang luar biasa itu waktu kita tahun 2004-2005 bersama-sama mempersiapkan program yang namanya Mahasiswa Indonesia Menuai. Waktu itu pesertanya saja yang mahasiswa itu lebih dari 400 orang, itu dari berbagai tempat. Saya ingat waktu itu ada yang dari Universitas Lambung Mangkurat, itu kayaknya di Lampung, terus dari tempat-tempat lain itu banyak di Jawa, itu banyak seperti itu. Lalu dalam penyelenggaraannya itu Joy bekerja sama dengan Perkantas, dengan Navigator, dengan Melisia Kristi, dengan PMK dari berbagai kampus, dan entah bagaimana caranya kok kemudian bisa sampai nyebrang sampai Lampung juga datang ke acara kita waktu itu juga amazing sekali. Bagaimana awalnya bekerja sama dengan staf-staf dari lembaga lain dan teman-teman dari berbagai kampus dan sebagainya yang kita belum kenal satu sama lain. Itu bisa terselenggara acara itu, kalau kemudian memikirkan kembali flashback ke belakang, itu rasanya bagaimana itu mungkin gitu. Satu demi satu hal-hal yang sulit dan yang sepertinya tidak terseberangi. Waktu itu saya ingat sempat agak gontok-gontokan juga dengan staf dari Navigator dan juga dari Perkantas, dan kemudian yang dari Perkantas sampai mengundurkan diri, bilang kami secara lembaga tidak ikut MIM, tapi mahasiswa-mahasiswa dari PMK kampus banyak yang tetap ikut, tapi lembaga ini tidak. Itu pergumulannya waktu itu seperti apa yang saya ingat, itu sangat luar biasa, dan bagaimana itu bisa terselenggara, terus kemudian setelah itu berjalan dengan baik, kesatuan dengan teman-teman staf lembaga lain dan dengan mahasiswa-mahasiswa yang dilayani dalam MIM itu sungguh luar biasa. Di situ penghiburan Tuhan lewat doa itu nyata sekali.
Nah, itu dua hal itu yang saya angkat sebagai pengalaman kedahsyatan doa yang saya bagikan malam ini. Nah, malam ini yang menjadi tokoh kita untuk membahas tentang kedahsyatan doa itu seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Umurnya 85 tahun, dan dia ditangkap karena berdoa. Siapa orang ini? Nah, ini kuis Alkitab ya. Kemungkinan besar teman-teman sudah pernah dengar ceritanya. Saya yakin sudah. Waktu kecil mungkin sudah pernah di sekolah minggu menyanyikan lagu tentang dia. Ini adalah cerita tentang Daniel. Khususnya Daniel pasal 6 yang saya sebutkan ini. Waktu Daniel pasal 6 dituliskan itu, para ahli di Alkitab memperhitungkan bahwa usia Daniel sudah kira-kira 85 tahun. Dan waktu itu dia sudah menjadi pejabat tinggi. Pada masa itu ketika Daniel pasal 6 dituliskan, itu rajanya adalah Raja Darius. Nah, Raja Darius ini sebenarnya adalah raja dari Persia, meskipun dia asalnya dari Media, itu dia sudah berhasil mengalahkan Babilonia. Sudah Babel jatuh, lalu kemudian dia menduduki daerah di sana, tapi kemudian dia memilih orang-orang yang hebat untuk menjadi pemimpin, dan 3 orang hebat yang dia pilih itu salah satunya Daniel yang sudah lanjut usia ini, jadi pejabat tinggi. Nah, ini latar belakang tentang doa yang akan kita lihat, doa Daniel. Jadi pada masa itu ketika pemerintahan Raja Darius berlangsung, ketika itu 2 raja yang lain yang dari Babel sudah jatuh. Nebukadnezar jatuh karena kesombongannya, lalu dia seperti hilang ingatan, lalu setelah dia bertobat dia kembali, lalu kemudian anaknya, tapi kemudian anaknya juga menghina Tuhan sehingga dia juga jatuh, lalu kemudian kerajaan itu jatuh, dan kemudian raja yang baru yaitu Darius datang. Ketika itu terjadi, maka Daniel yang sejak mudanya menyadari betul bahwa jati dirinya itu adalah orang Yehuda. Dia adalah orang buangan, meskipun dia jadi pejabat tinggi di situ, dia hanyalah seorang buangan. Maka dia mulai mikir-mikir, kami ini dibuang nih berapa lama lagi? Berapa lama lagi kami boleh kembali ke Yerusalem? Karena itu di Daniel pasal 9 itu dikatakan dia kemudian di tahun pertama pemerintahan Raja Darius itu dia mulai mencari-cari informasi tentang peristiwa pembuangan bangsa Yehuda. Di ayat yang kedua dari pasal 9 disebutkan, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi lewat pencariannya, Daniel mendapati bahwa mereka akan dibuang selama 70 tahun. Lalu setelah membaca itu, dia mengatakan di ayat yang ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi ketika dia sudah menyadari bahwa masanya 70 tahun, dan di situ dia menyadari mereka sudah 68 tahun dibuang. Jadi sebentar lagi seharusnya masa pembuangan ini berakhir. Tapi kemudian dia diliputi rasa khawatir. Dia khawatir bahwa Allah akan memperpanjang masa hukuman kepada bangsa Yehuda. Kenapa? Karena bangsa Yehuda di tempat pembuangan itu hidupnya bukannya lalu seturut dengan perintah Allah. Tidak. Mereka masih tetap menjadi orang-orang yang keras kepala dan bahkan mengikuti ilah-ilah lain di tempat mereka berada. Karena itu Daniel kemudian berdoa. Dia memohon, dia berpuasa,
dia mengenakan kain kabung dan menaruh abu di atas kepalanya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Daniel dalam doanya? Saya melihat khususnya dua hal. Yang pertama, dia mengakui kebesaran dan kedahsyatan Allah. Dia mengatakan Allah itu dahsyat. Kita lihat di ayat yang keempat. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah, Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Ayat 5, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem kotamu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami,
tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Itulah doa yang disampaikan oleh Daniel. Apakah doa Daniel ini berdampak? Ya, sangat berdampak. Kalau kita melanjutkan membaca di ayat-ayat selanjutnya, dampaknya luar biasa. Tidak tanggung-tanggung. Tuhan langsung kirimkan malaikat Gabriel datang kepada Daniel. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu, pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Tuhan langsung memberi utusannya, malaikat Gabriel, datang dan memberikan pengertian bagi Daniel untuk mengerti apa rencana Allah bagi umat kesayangannya yang sedang dia buang itu. Tidakkah kita juga rindu bahwa doa kita diperhatikan oleh Yang Maha Tinggi? Pergumulan-pergumulan pribadi kita, hal-hal yang mengganjal di dalam diri kita yang mungkin sudah begitu lama kita gumulkan, namun sepertinya Tuhan belum bertindak seperti yang kita harapkan. Itulah saatnya kita harus membawa dalam doa. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel tadi, kiranya boleh membawa pengertian bagi kita, bagaimana sikap kita dalam datang kepada Allah itu. Kita datang dengan pengakuan, kemahakuasaan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang adil, Allah yang baik. Kita sebutkan itu dengan segenap hati kita. Kita akukan apa yang sudah dia perbuat dalam hidup kita. Dan kita memohon Allah juga mengampuni bila di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan yang kita jalani, baik kita atau orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, saudara kita, persekutuan Joy, mungkin kita sudah melakukan yang salah di depan Tuhan selama ini. Kita merasa semuanya sudah sesuai dengan aturan Tuhan. Tapi mungkin Tuhan dapati ada yang masih keliru, yang kita harus akukan dan minta ampun kepada Tuhan. Maka kita harus datang dengan merendahkan diri. Khususnya saat ini ketika kita berdoa, memohon, biar Joy dipakai Tuhan lebih lagi di masa yang akan datang. Lewat proses transformasi ini, lewat keberadaan teknologi ini, kita bisa menjangkau lebih banyak lagi. Tidak ada lagi istilah alumni Joy. Kita semua adalah joyer yang tetap pada misi kita untuk menjadi duta bagi surga untuk dunia. Untuk bisa melakukan itu, kita perlu datang kepada Tuhan. Kalau kita datang dalam doa-doa syafaat kita, apakah kita bersungguh-sungguh seperti Daniel berdoa 3 kali sehari di hadapan Tuhan? Meskipun dia diancam oleh kematian, dia tetap memilih untuk berdoa. Apakah kita siap untuk itu? Ataukah doa-doa itu hanya seperti kata-kata yang lalu? Atau bahkan mungkin lebih parah lagi, kita merasa itu tidak perlu. Mari kita melihat apa yang sudah Daniel kerjakan dalam hidupnya. Kita pun bisa dipakai Allah untuk menjadi pendoa itu. Bukan karena jasa-jasa kita seperti kata Daniel tadi. Bukan karena kita ini orang yang lebih beriman maka doa kita didengar. Bukan. Tapi karena Allah itu kasih. Allah itu benar dan Dia Maha mendengar. Maka kita wajib datang kepadanya. Toh apa yang kita mau doakan itu adalah kehendak Allah. Supaya kehendaknya jadi. Atas diri kita, atas persekutuan kita, atas pelayanan yang kita kerjakan bersama-sama. Mari kita bersungguh-sungguh dalam doa kita.
Mari kita bertobat, mohon ampun. Kalau dalam doa kita bersama-sama atau di dalam kita memandang arti doa sendiri, kita sebenarnya sudah keliru. Kita sudah mengambil sikap yang salah dan tidak seturut dengan kehendak Allah. Semoga kita diajarkan oleh Tuhan. Roh Kudus menuntun kita. Malam ini juga ketika kita berdoa bersama-sama, hati kita diarahkan kepada Allah. Biarlah mujizat-mujizat terjadi dan hidup kita semakin diubahkan dan jadi berkat untuk menyatakan kehendak Tuhan lewat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau yang bertahta dalam kemuliaan-Mu, berkenan hadir di dalam persekutuan kami malam hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan di tempat kami masing-masing. Engkau yang begitu baik, Engkau yang mengasihi kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, bila di dalam hidup kami, sikap kami di dalam doa, di dalam kami memandang arti doa sendiri, belum seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Malam ini kami akan berdoa bersama-sama lagi Tuhan, agar kehendak-Mu jadi, agar kemuliaan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami, lewat persekutuan Joy ini. Hadirlah Tuhan dan Roh Kudus, tuntunlah kami, agar kami mengerti, agar kami bertobat di dalam ketidakmengertian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Kak Susi untuk firman-nya, luar biasa. Saya waktu persiapan mau jadi MC, agak sombong ya kayaknya, MC kayak gimana gitu. Saya minta perikop ini dari Kak Susi, kayak gitu. Jadi saya sendiri merenungkan perikop ini dan saya juga sedang mendoakan sesuatu dan ternyata yang saya lakukan langkah pertama itu adalah melakukan pemberesan dengan Tuhan dulu dan saat saya dengan Tuhan, saya meminta ampun untuk banyak hal. Lalu yang kedua yang saya lakukan adalah saya melepaskan pengampunan. Karena setelah saya selidiki ternyata banyak hal yang saya genggam, saya pegang sehingga itu ketika berkat itu datang, itu dia mental semua gitu loh. Bahkan ketika perintah dari Tuhan itu datang seperti tidak jelas, tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat. Namun setelah melepaskan pengampunan, setelah menyelesaikan dengan Tuhan, pemberesan dengan Tuhan, wah akhirnya mulai terlihat gitu loh. Ada banyak hal yang mulai ditunjukkan dan hanya butuh keberanian mungkin untuk mengkonfirmasi, memberikan afirmasi untuk hal-hal yang Tuhan tunjukkan seperti itu. Jadi terima kasih untuk Kak Susi ya, firman-nya sangat menguatkan. Terima kasih berbagi juga bisa merenungkannya sama-sama. Malam ini saya diberkati dan saya berharap semua yang hadir juga boleh mengalami diberkati, baik melalui sharing kesaksian dari Kak Sem dan juga firman Tuhan dari Kak Susi. Setelah ini saya kembalikan kepada Ko Sudiman, Corong, dan Anggung, silahkan untuk kita siap berdoa. Terima kasih. Terima kasih Cia, terima kasih Kak Susi dan juga Sam untuk firman Tuhan dan juga kesaksian tadi. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama itu pastikan teman-teman ikut bergabung di Thursday Prayer Meeting minggu depan. Pak Son itu akan membawakan firman. Judulnya itu pendutaan. Jadi buat yang penasaran itu istilah baru pendutaan itu silakan bergabung minggu depan untuk mencari tahu. Pak Son tanya kepada saya itu apakah pendutaan masuk akal atau tidak. Saya bilang tidak masuk akal tapi dia tetap ngotot bilang mau pakai. Jadi ya sudah. Itu memang strategi pemasaran itu saya masih kalah sama Pak Son. Itu teman-teman pasti 1 minggu tidak bisa tidur memikirkan pendutaan itu apa,
artinya apa, gitu kan. Kesaksian dari Mas Budi minggu depan, jadi silakan sekali lagi bergabung di TAPM minggu depan. Terus kemudian Kak Susi malam hari ini sharing tentang pentingnya doa, ya. Dan kita tahu bahwa kuasa doa itu sangat luar biasa. Ya. Untuk teman-teman yang ingin membagikan pokok doa, ya, silakan kirimkan lewat WA saja, itu ke joyer manapun saja, itu pada akhirnya nanti akan sampai ke saya, dan itu akan diupdate di Thursday Prayer Meeting dan juga di Bulletin. Ya. Walaupun teman-teman tidak bergabung di Thursday Prayer Meeting, tetapi saya ingin memastikan kepada teman-teman bahwa pokok doa yang teman-teman sharingkan itu selalu didoakan. Ya. Jadi yang jelas itu saya, Indah, itu setiap pagi kami mendoakan semua pokok doa yang ada di dalam Bulletin Joy. Dan saya yakin juga banyak teman-teman Joy itu juga mendoakan semua pokok doa di situ. Jadi teman-teman silakan bagikan ya pokok doa teman-teman untuk didoakan bersama. Berikutnya itu minggu depan itu adalah pelaksanaan webinar kita yang kedua. Ya. Beberapa teman itu sudah mendaftar. Ya. Teman-teman yang masih belum mendaftar, silakan. Ya. Itu hari Sabtu minggu depan. Ya. Ini tentang penginjilan, ya. Bagaimana kita bisa men-sharingkan Injil, terutama kalau ada gap usia. Ya. Bagaimana kita men-sharingkan Injil kepada orang yang lebih usianya jauh di atas kita atau usianya jauh di bawah kita, ya, itu dengan memahami ya, perbedaan generasi tersebut, itu akan membuat penyampaian Injil akan lebih efektif. Ya. Jadi link dan juga flyer dan deskripsi untuk webinar ini sudah dibagikan lewat grup WA. Kalau teman-teman masih belum mendapatkan, silakan menghubungi saya atau menghubungi teman-teman Joyers yang lain. Ya, itu selama 1 minggu ke depan ini akan terus dibagikan. Ya. Ini terbuka bukan hanya untuk Joyers saja. Ya, jadi kalau dari gereja atau dari persekutuan yang teman-teman ikutin itu mereka mau bergabung, silakan ya. Itu kita sangat terbuka untuk seminar ini. Okay. Nah, kita akan masuk ke dalam breakout room untuk berdoa bersama. Untuk pokok doa itu di chat itu sudah dibagi oleh Bang Jimmy. Ya, silakan nanti teman-teman bisa buka link tersebut itu untuk mendapatkan pokok doa di kelompok teman-teman masing-masing. Nah, malam hari ini kita di dalam kelompok, ya, silakan pilih, ya, tidak usah mendoakan semua pokok doa tersebut, ya. Pilih satu pokok doa misalnya secara khusus itu untuk teman-teman staff, atau secara khusus mendoakan untuk negara kita dan situasi di dunia saat ini, atau pilih pokok doa yang di Kalteng plus pokok doa Joyers. Ya. Jadi hanya satu pokok doa itu tambah pokok doa Joyers, ya, itu supaya teman-teman juga ada waktu lebih banyak untuk sharing di dalam kelompok kecil. Minggu depan kita akan buat mekanismenya itu lebih rapi ya, supaya di dalam kelompok itu nanti sudah ada pokok doa yang khusus ya untuk masing-masing kelompok. Oke. Untuk malam hari ini teman-teman sendiri di dalam kelompok itu silakan putuskan. Oke.
update ya beberapa pokok doa yang belum sempat dimasukkan di dalam daftar. Yang pertama itu tolong doakan untuk Mbak Riana. Mbak Riana hari ini barusan tes antigen dan dinyatakan positif. Saat ini gejala yang dialami demam, batuk pilek, dan juga sakit kepala. Doakan juga untuk Mbak Riana, teman-teman tahu bahwa Mbak Riana juga ada sakit lupus dan dia harus minum obat untuk penyakit tersebut secara rutin, tetapi dokter itu menyarankan kepada Mbak Riana selama 10 hari ke depan itu untuk tidak mengkonsumsi obat untuk penyakit lupusnya. Ya tolong berdoa untuk Mbak Riana supaya selama dia pemulihan COVID dan tidak mengkonsumsi obat untuk lupus ini supaya penyakitnya tidak kambuh. Untuk KIBET itu memang di dalam pokok doa itu disebutkan bahwa KIBET ada kunjungan ke desa ya di Asgard. Ya. Tetapi barusan ada update dia sudah kembali ke di mana dia Asmat. Ya Asmat. Dia sudah kembali dan kunjungannya semua berjalan dengan baik. Ya, doakan terus. Tadi dia mau bergabung tetapi sinyalnya nggak kuat, ya, tidak bisa masuk ke Zoom. Doakan untuk pelaksanaan Joy Easter di Joy Jogja, ya, 2 minggu lagi. Tanggal 22 April. Ya, itu pelaksanaan Joy Easter. Oke, jadi itu update ya, untuk pokok doa kita. Oke, saya tadi ngelihat ada Oce, wah lama nggak ketemu, masih berutang untuk ke Kupang ya, Oce. Jadi saya minta Oce untuk memberkati kita malam hari ini melalui doa penutup, dan terima kasih Oce sudah bergabung. Kami senang dirimu ada malam ini. Oke, silakan. Iya, langsung ya Kak ya. Ya, mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami bisa meluangkan waktu untuk kumpul, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sharing dari KSM, dan kami juga bisa berbagi pokok doa, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Biarlah kami terus menjaga fellowship kami, dan minggu depan kami terus punya kerinduan untuk kumpul bersama-sama dengan saudara-bersaudara dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Mama Juan. Ya. Kita akan menutup THPM malam hari ini dan kita akan farewell Selamat berfellowship time malam hari ini. Yeay!